Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-9 ya, halaman 13 hadis yang ke-9 ya, dalam kitab Sahih Hadis Qudsi yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Karena penempatan hadis qudsi ini setiap penyusun itu beda-beda ya. Jadi kemungkinan di kitab hadis atau buku hadis qudsi yang ditulis oleh penyusun yang lain atau pengarang yang lain itu mungkin nomornya akan berbeda. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, di hadis qudsi yang nomor 9 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, tentu sebelumnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu. Karena hadis qudsi itu kan firman Allah ya, sabda Rasulullah yang pada hakikatnya adalah firman Allah gitu. Nah, di sini dikatakan yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi gitu. Allah yang maha mulia itu berfirman li ahwani, li kepada al ahwan. Ahwan itu bisa diartikan rendah, bisa diartikan juga kecil gitu. Bisa diartikan juga ringan gitu, sedikit. Kemudian rendah, rendah hati, rendah diri itu kalau dalam surat apa tuh Al-Furqan itu salah satu ciri ibadur rahman itu kan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Nah, 63 ya Pak Yan ya. Hauna, nah di situ yamsuna 'alal ardi hauna. Nah, kalau hauna di situ itu maknanya berkonotasi positif ya. Jadi seorang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah itu adalah mereka orang-orang yang hidup di muka bumi, berjalan di muka bumi itu dengan rendah diri, dengan rendah hati. Nah itu. Nah, cuman kan antara rendah, ringan, kecil, sedikit, nah itu kan memiliki kemiripan, memiliki keterkaitan, sehingga nanti sebuah kata itu akan bisa dimaknai sesuai dengan redaksinya. Ini sedang bicara apa, nah, maka kira-kira makna yang pas itu apa. Nah, kalau ahwan di sini itu bisa diartikan adalah ringan, nggak bisa diartikan rendah hati gitu ya, rendah diri ya, ringan lah. Jadi
Allah Subhanahu wa taala berfirman li ahwani, kepada yang paling ringan. Yang paling ringan apanya gitu? Adzaban. Nah, ini dilewat dulu, li ahwani adzaban min ahlin nar gitu. Itu kepada ahli neraka yang siksanya itu paling ringan gitu. Karena kan siksa neraka itu kan bertingkat-tingkat, Pak. Pernah kita sampaikan bahwa yang namanya neraka itu bukan hanya api gitu ya. Yang namanya siksa itu bukan hanya api, azab itu azab. Kalau pakai dal adab, itu adab pakai hamzah adab itu akhlak itu. Kalau pakai ain za azab itu siksa. Azab itu kaitan erat dengan azbun. Azbun itu tawar, Pak. Air tawar itu air azbun itu. Karena pada hakikatnya yang namanya siksa itu adalah dalam rangka menawarkan, mentawarkan, menetralkan gitu. Mengklirkan. Nah itu adun kan begitu. Nah yang namanya siksa itu tentu berbeda-beda macam dan jenisnya dan bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat kengeriannya itu. Termasuk tadi bahwa yang namanya neraka itu ya, siksa neraka itu bukan hanya sebatas dengan api gitu ya. Karena yang jelas yang namanya neraka itu adalah mautinul azab ya. Mautinul azab itu tempat atau gudangnya berbagai macam penyiksaan gitu. Jadi model-model berbagai macam penyiksaan itu ya pusatnya di neraka gitu, Pak. Salah satunya adalah an-nar, itu api, salah satunya aja gitu. Jadi lamun dibahasakan sederhana begini, pokoknya kalau sudah ada di dalam neraka gitu, bisa jadi roti pun, roti itu jadi siksa itu, Pak. Jadi alat untuk menyiksa itu. Sekalipun itu yang kita tahu yang namanya roti itu makanan gitu, Pak. Kalau sudah ada di dalam neraka, sekalipun itu berupa air itu kan minuman, itu bisa menjadi alat untuk menyiksa gitu. Itu kalau sudah ada di dalam neraka gitu. Makanya neraka itu mautinul azab. Nah siksa yang paling ringan, Pak, untuk ahlun nar, untuk para penghuni neraka, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah itu lau seandainya annalaka, nah, ini adalah sebuah pertanyaan nih dari Allah nih, dan akan lebih mudah memahaminya ini kalau dikaitkan dulu dengan hadis yang lain, Pak. Ini bisa Bapak nanti cari umpamanya dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siksa yang paling neraka, yang paling ringan kelak di yaumul akhir itu adalah la rajulun, itu yaitu seorang laki-laki atau seseorang tudo'u, yang diletakkan fi ahmasi qadamaihi jamrotani, itu yang jika diletakkan di dua tumitnya. Tumit itu kaki, dampal kaki bagian belakang ya. Jadi gambaran siksa yang paling ringan itu dalam hadis lain riwayat Al-Imam Bukhari
Jadi seorang laki-laki yang seandainya diletakkan di dua tumitnya itu adalah dua bara api, Pak. Kaki kanan satu, kaki kiri satu itu. Nah, dikatakan oleh Rasulullah itu yusgo bihima, nah, dimaguhu itu. Yang dengan dua bara api itu yang diletakkan di dampal kakinya, di dua tumitnya itu akan mendidih otaknya itu kan yang paling ringan itu, Pak, yang paling ringan. Itu riwayat Al-Imam Bukhari, itu hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Kalau yang ini muttafaq alaih, Bukhari Muslim yang ini. Nah, nanti itu dikatakan tuh atau ditanya oleh Allah kepada para penghuni neraka yang tadi siksanya paling ringan itu. Siksanya paling ringan. Dan banyak ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis ini adalah terkait dengan paman Nabi itu, Pak. Yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Itu, Pak. Jadi Abdul Muthalib itu kan kakek Nabi itu, Pak, ya. Abdul Muthalib itu punya anak. Di antaranya adalah ayahnya Rasulullah, Abdullah itu, Pak. Abu Thalib itu, Pak, paman Rasulullah. Kemudian Abu Jahal itu, Pak, itu paman Rasulullah itu. Nah, di antara siksa yang paling ringan itu, itu di antaranya orang yang mendapatkan siksa paling ringan itu adalah paman Nabi itu, yaitu Abu Thalib itu. Ini seperti yang dikatakan oleh atau yang ditanyakan oleh seorang sahabat sekaligus paman Nabi, yaitu Al-Abbas, ya. Bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya Al-Abbas itu, ya. Dia ada seorang paman Nabi juga nih, adik kakak dengan ayahnya Nabi, namanya Al-Abbas itu. Al-Abbas itu pernah nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat ini gitu. Apa pertanyaannya itu? Wahai Muhammad, apa manfaatmu atau syafaatmu untuk pamanmu Abu Thalib gitu, Pak? Akan mendapatkan apa Abu Thalib itu dari dirimu gitu. Kenapa Al-Abbas itu bertanya seperti itu gitu. Nah, di situ dikatakan semasa hidupnya gitu, Abu Thalib itu mencurahkan segenap jiwa raganya untuk membela dirimu gitu, untuk melindungimu gitu. Jadi betapa besar, Pak, peran Abu Thalib, perjuangan Abu Thalib, jasa Abu Thalib terhadap kelancaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Abu Thalib ini orang yang punya peran, punya karisma dia di kota Mekah waktu itu. Dengan wasilah Abu Thalib itulah Nabi Muhammad itu sedikit aman, Pak, ketika menyampaikan dakwahnya di kota Mekah itu. Jadi pada saat orang-orang musyrikin Mekah mau menyakiti atau mau membunuh Rasulullah itu, maka Abu Thalib lah yang menjadi tamengnya gitu, Pak. Cuman sayang Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Nah, itu saja yang disayangkan itu, Pak. Yang disayangkan itu Abu Thalib tidak masuk Islam, tidak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat itu. Nah, makanya Al-Abbas itu nanya, apa manfaatmu untuk pamanmu Abu Thalib yang begitu besar jasanya itu. Mungkin kalau dalam bahasa orang hari ini mah, lamun cek bahasa ieu nanya, lamun teu Abu Thalib mah geus habis lah begitu.
Tapi kan yang paling pas itu ya dengan perlindungan Allah, Nabi Muhammad selamat itu. Nah, orang yang paling besar jasanya saja Pak, yang paling berjasa terhadap perjuangan dakwah Rasulullah, yaitu Abu Thalib, itu tetap dimasukkan ke dalam neraka itu Pak, gara-gara tidak masuk Islam, gara-gara tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah, waktu ditanya oleh Al-Abbas, Rasulullah itu menjawab, karena manfaatku, karena syafaatku, pamanku Abu Thalib itu diletakkan di permukaan api neraka Pak, di permukaan Pak tuh. Seandainya bukan karena jasaku itu, atau bukan karena aku, pamanku Abu Thalib itu sudah berada di dasarnya api neraka. Nah ini kan kalau seorang paman Nabi Pak, seorang paman Nabi yang begitu besar jasanya saja terhadap perjuangan dakwah Rasulullah, itu mendapatkan siksa api neraka gara-gara mensekutukan Allah. Apalagi orang-orang seperti kita Pak gitu, anu boleh dibilang jasana eueuh kan Nabi Muhammad gitu, perannya boleh dikatakan tidak ada. Nah, yang besar jasanya saja. Jadi Abu Thalib itu di satu sisi sebagai paman gitu Pak ya, punya kerabat itu, hubungan darah. Di sisi lain Abu Thalib itu berjasa besar itu, jasa besar. Nah, tetapi tetap tadi Abu Thalib itu mendapatkan siksa api neraka. Itu kan betapa ini ya, betapa seriusnya, betapa sungguh-sungguhnya perjuangan Rasulullah ingin mengislamkan Abu Thalib itu. Sampai-sampai kan ketika Abu Thalib itu sakaratul maut Pak, itu terjadi perdebatan yang sangat luar biasa antara Abu Thalib dengan Abu Jahal itu. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi gitu, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun ahajabika indallah, itu suatu kalimat yang akan menyelamatkan engkau di sisi Allah. Nah lalu kemudian Abu Jahal tidak mau kalah, wahai Abu Thalib gitu, apakah engkau akan meninggalkan sesembahan nenek moyang kita gitu Pak? Apakah engkau akan meninggalkan sesembahan terhadap Lata, Uzza dan Manat? Nah itu sampai perdebatan itu berlangsung lama alot Pak itu. Nabi Muhammad dikatakan sampai 3 kali itu mengingatkan pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat saat sakaratul maut itu. Nah seandainya pada saat itu, seandainya Pak Abu Thalib itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah dengan kalimat itu Abu Thalib masuk surga, dan Nabi Muhammad sangat mudah untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada pamannya itu. Nah dari kisah itulah maka kita kalau ada orang yang sedang sakaratul maut itu dianjurkan untuk mentalkin Pak, menuntun orang yang sedang sakaratul maut itu agar akhir perkataannya itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya minimal mengucapkan lafaz Allah lah Pak. Karena kan kalau yang sedang sakaratul maut tentu berbeda dengan orang yang segar bugar seperti kita Pak. Sulit untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah itu.
Jangankan orang yang semasa hidupnya banyak maksiat, orang yang semasa hidupnya banyak melakukan taat pun mungkin kesulitan untuk mengucapkan kalimat itu, akan kesulitan. Itu kan seperti ada sebuah cerita gitu ya, ada sebuah cerita. Jadi ada seekor burung gitu ya, seekor burung, yang burung itu selalu diajarkan kalimat la ilaha illallah. Dia hanya mengetahui satu kalimat itu saja, bunyinya itu, suaranya itu. Ada orang lewat la ilaha illallah gitu. Ada orang ngasih makan la ilaha illallah gitu. Ada pencuri la ilaha illallah, burung beo katanya itu. Tapi pas saat kucing itu dimakan kucing gitu, dia menjerit-jerit, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu, karena sakitnya dimakan kucing itu. Nah begitu pula karena sakitnya sakaratul maut itu berat, orang itu mengucapkan la ilaha illallah sekalipun terbiasa. Nah makanya oleh sang ulama itu dikatakan, burung beo ini sekalipun hanya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pada saat dimakan kucing sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal hanya bisa itu semasa hidupnya. Apalagi orang yang semasa hidupnya selalu mensekutukan Allah, tidak membiasakan diri mentauhidkan Allah, maka akan betapa sulitnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Nah makanya minimal orang yang sedang sakaratul maut itu mengucapkan lafaz Allah. Kayak dulu Bilal bin Rabah itu Pak, waktu dihimpit oleh batu itu, ahad itu, Allah. Kita lanjutkan nih. Liyaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nar azaban yaumal qiyamah. Berkata atau berfirman Allah kepada penghuni neraka yang paling ahwan, yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Beberapa hari pernah saya sampaikan, di azab itu adalah dibalance, dinetralkan. Karena begini, ketika orang itu melakukan dosa, itu dia keluar dari relnya, dari rel Shiratal Mustaqim. Bisa ke kanan, bisa ke kiri keluarnya itu Pak. Kenapa dia keluar ke kanan atau ke kiri? Karena setirnya belum disporing itu Pak. Ini belok mengkol gitu Pak, melenceng. Maka di azab itu dibelen biar tadinya melenceng itu lurus lagi gitu Pak, biar netral lagi. Jadi kalau saya ibaratkan nih, segelas minuman asalnya kan tawar, lalu diberi manis kemanisan, diberi asin kepahitan. Nah itu maka perlu yang namanya diadbun, ditawarkan lagi kalau ingin menjadi tawar Pak. Nah kenapa Allah itu menyiksa gitu Pak nih? Kenapa Allah itu menyiksa? Ini sebagai salah satu bentuk kemahaadilan Allah Pak. Atau lamun teu disiksa mah orang berbuat dosa rugi orang atuh Pak. Kita yang selalu taat gitunya kepada Allah, sholat, zakat, puasa, ngaji, mentauhidkan Allah. Sementara ada orang yang selalu berdosa, menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah, lalu tidak diadab oleh Allah. Ada orang yang selama hidupnya selalu berbuat zalim, menyakiti, merampas, merampok, menyengsarakan itu, lalu tidak disiksa, ya kasihan orang-orang yang dizalimi tuh Pak.
kan siksa Allah itu adalah salah satu bentuk kemahaadilan Allah untuk menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang belum terselesaikan di dunia gitu. Jadi orang-orang yang berbuat zalim di dunia kan banyak Pak yang tidak selesai urusannya. Kenapa tidak selesai urusannya? Macam-macam, karena dia mungkin banyak duitnya Pak. Karena banyak duitnya akhirnya tidak tersentuh oleh hukum, atau karena punya jabatan mentereng gitu, tidak tersentuh oleh hukum. Muncullah siksa Allah di akhirat. Itu untuk menyelesaikan yang belum terselesaikan di dunia. Orang-orang miskin, orang-orang kecil di dunia yang dizalimi akan mendapatkan keadilan di akhirat itu. Dan siksa Allah itu muncul karena ada penyebabnya Pak nih. Jadi catatan nih Pak nih. Betapa luar biasanya kemaharahman rahimnya Allah. Kalau rahmat Allah Pak, rahmat Allah itu adalah muncul dengan sendirinya. Tetapi siksa Allah, azab Allah itu muncul karena ada penyebab. Karena ada penyebab Pak. Makanya ada hadis gini, inna rahmati sabaqat godobi. Nah itu Pak, sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan murkaku. Ari orang makan sok bedanya Pak. Teu hujan teu angin ya, teu pais teu mais teu mees, teu buguh asa sebab-sebabna jual ngambek wae ka saya jalma eta cenah. Teu ngarti cenah. Si bapa eta cenah. Jual baeud ke saya teh ngambek cenah. Naon cenah masalahna, naon sebabna? Kan gitu tah. Itu kita manusia, Pak. Kita seringkali cemberut, marah, ngambek ke orang lain tanpa alasan yang jelas itu Pak. Kalau kita begitu, kalau Allah itu justru Pak, munculnya murka Allah, marah Allah itu karena ada alasan. Kalau tidak ada alasan yang bikin Allah murka, Allah itu kembali kepada sifat yang paling mendasar, yaitu pengasih penyayang itu. Pengasih penyayang. Kita lanjutkan nih, isinya nih Pak nih. Firman Allah nanya kepada orang yang paling rendah siksanya itu, lau seandainya anna, sesungguhnya laka, kamu memiliki ma, sesuatu. Kalau di hadis yang lain, sesuatu yang dimaksud itulah az-zahab, emas Pak, emas. Fil ardi, yang ada di dalam bumi, min syai'in, sesuatu. Seandainya nih engkau itu di bumi selama semasa hidup di dunia itu memiliki harta kekayaan yang banyak gitu Pak. Kalau dalam hadis lain memiliki emas 10 kali lipat bumi banyaknya itu Pak. 10 kali lipat bumi. Akung takna, apakah engkau tak tadi akan menebusnya bihi, dengan harta kekayaan itu atau dengan emas itu? Itu pertanyaan Allah kepada orang yang paling ringan siksanya. Apakah seandainya engkau memiliki harta kekayaan di bumi nih, cobalah ente di bumi teh punya naon gitu lah, punya mobil sabaraha gitu Pak, punya rumah sabaraha, punya uang tabungan sabaraha triliun gitu, boga pamajikan sabaraha. Nah, seandainya semua itu gitu yang engkau miliki itu di dunia itu, apakah engkau mau menjadikan semua itu sebagai alat untuk menebus dosamu? Nah, itu alat untuk tukar guling pala dari siksa api neraka yang paling ringan ini. Apakah engkau mau gitu? Fayaqulu, nah lalu menjawab
orang-orang yang mendapatkan siksa yang paling ringan itu. Naam ya. Ya, tentu saja gitu. Jadi lamun seug gitunya keur di dunia teh boga pamajikan opat, sok lah pamajikan gitu. Kana narakakeun gitu. Nu penting mah saya kana surga gitu, Pak. Boga tabungan duit 1 miliar, sok lah gitu. Teu keur naon duit, nu penting mah saya keluar tina neraka gitu. Boga sawah 100 hektar, sok lah nu penting mah saya keluar tina neraka. Itu jawaban orang yang siksanya paling ringan, Pak. Komo lamun siksanya paling berat gitu, Pak. Jadi yang namanya harta, yang namanya keluarga, yang namanya jabatan, saat orang masuk ke dalam siksa api neraka, itu semuanya tidak ada gunanya, Pak. Tidak ada gunanya. Soknya tuh tong jauh-jauh di dunia apalah. Orang berbuat salah nih, berbuat salah, lalu diancam akan dihukum, katakanlah di penjara. Cek kasarna mah sok sanajan beak harta beak banda, nu penting tong di penjara kan gitu. Ada orang sakit Pak di dunia nih, sakit parah gitu ya. Kan sok aya peribahasa geuning, harta mah benang di teangan cenah, tapi nu ngaranna nyawa mah eueuh nu jualan gitu. Teu nanaon beak harta beak banda, nu penting mah cager lah gitu. Malah geuning aya lelucon begini, cek jalma anu beunghar loba duit tapi gering cenah, mending keneh miskin awak jag-jag sehat cenah. Kitu dahar jeung uyah ge ngeunah cenah. Keur naon pamajikan opat, duit loba tapi awak gering kan gitu. Eta cacakan siksa dunia teh Pak, siksa dunia, belum siksa akhirat teh. Nah nanti orang yang paling ringan siksanya di akhirat itu, di hari kiamat, mereka akan rela mengeluarkan seluruh apa yang mereka miliki, apapun itu, yang penting mereka keluar daripada siksa api neraka. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman nih, aradtu. Nah, aradtu itu aroda plus tu. Aroda itu irodah, Pak, keinginan. Dahulu aku menginginkan, nih kata Allah begitu nih, minka darimu ahwan, yang lebih ringan, min hadza, dari hal ini gitu. Jadi kalau nih kata Allah itu begini, ini adalah siksa yang paling ringan gitu, yang kamu rasakan. Sebetulnya ada siksa yang lebih berat dari ini gitu. Padahal dahulu, nah mereka kan disiksa itu kan disebabkan bermaksiat kepada Allah, Pak, tidak taat kepada Allah. Lalu kata Allah itu, padahal dahulu gitu, permintaan saya kepada kalian itu sebetulnya lebih enteng dari ini gitu. Permintaan saya agar kamu selamat dari neraka itu enteng pisan gitu, cetek gitu. Leuwih enteng permintaan saya kepada kamu daripada kamu mendapatkan siksa hari ini gitu. Fi sulbi Adam, ketika berada dalam tulang rusuk Adam. Ada yang menafsirkan ketika berada dalam rahim seorang ibu. Apa permintaan Allah itu? Sederhana itu, Pak. Alla tusrik bi syai'a, itu, Pak. Kalian jangan mensekutukan aku dengan sesuatu apapun gitu. Kalian jangan mempoligami aku gitu. Jangan memadu aku gitu. Kamu harus mentauhidkan aku, mengesahkan aku gitu. Itu permintaan Allah kan enteng sebetulnya, Pak. Jadi Allah itu meminta kepada kita semua nih,
baik ketika kita berada dalam rahim seorang ibu ataupun saat ini sampai hari kiamat, sampai kita meninggal. Permintaan Allah itu yang paling pokok yang bisa kita membebaskan dari siksa api neraka itu, kita jangan pernah mensekutukan Allah itu Pak. Kita harus mengesahkan Allah. Itu permintaan Allah itu. Dengan mengesahkan Allah atau tidak mensekutukan Allah, maka Allah akan menjamin kita Pak, itu terbebas daripada siksa api neraka. Fa'abaita, lalu kalian itu enggan gitu, menolak, illa melainkan antusrika, mensekutukan bi aku gitu. Jadi permintaan saya itu enggak muluk-muluk gitu, ringan gitu, lebih ringan daripada siksa kalian hari ini. Apa itu? Kalian harus mentauhidkanku, mengesahkanku, jangan mensekutukan aku. Nah cuman kan sayang atuh Pak atuh. Seperti hari inilah, hari ini banyak kan kemusyrikan atau seringkali kan orang ketika beramal mestinya kan beramal itu karena Allah gitu, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin gitu. Kenapa si ente itu beramal itu bukan karena aku gitu, padahal kan kamu itu hidup karena saya, diberi makan dari saya, diberi minum dari saya, diberi rizki pekerjaan dari saya. Tapi kenapa kamu itu kok berterima kasihnya bukan kepadaku, malah kepada yang lain? Sakit, mun sakit Pak. Jadi Allah itu sangat sakit hati kalau ada orang yang mensekutukan Allah itu. Tidak jauh beda lah begini Pak, atau gambaran kecil, bukan tidak jauh, gambaran kecilnya begini. Ada seorang suami ini Pak nih, kerja merantau katakanlah di luar kota, gajinya tertanggung-tanggung 100 juta pada sebulan. Unggal bulan eta duit teh ditransferkeun ke pamajikan teh. Transferkeun terus Pak. Sagala rupa kahayang pangmulikeun, duit dibikeun kabeh. Tetapi si pemajikannya itu selingkuh gitu Pak. Kan marah besar itu Pak. Marah besar. Nah Allah itu sudah memberikan segalanya kepada kita. Dari mulai kita lahir Pak sampai sekarang itu kan nikmat dari Allah semua. Lalu ada orang yang berterima kasih kepada selain Allah, berselingkuh dengan Allah, beribadah niatnya bukan karena Allah, maka pantas kalau Allah itu sangat marah itu Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.